Waduh, ada apa dengan Ismail Haniyeh, salah seorang pemimpin Hamas yang sedang bersembunyi ketakutan di Qatar ini, kawan-kawan? Kok tiba-tiba dia marah-marah, kejang-kejang dan kesurupan? Apa sebabnya, kawan-kawan ya? Ya, inilah kawan-kawan kaum Karol Gurung ini ya. Mereka sok jago ya, sok hebat, padahal pengecut ya. Mereka itu beraninya para pemimpin-pemimpin ini, mereka itu pandai sekali membodohi umat. Makanya umat-umat itu jangan tolol ya, jangan goblok ya, jangan mau saja ya dibodoh-bodohi oleh para pemimpin-pemimpin yang menyuruh kalian membunuh orang supaya masuk surga. Itu ajaran iblis, kawan-kawan. Tidak ada ajaran Tuhan seperti itu ya. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup. Ya, jadi kalau orang percaya kepada Yesus itu tidak akan dihukum dalam kematian kekal, tapi akan hidup kekal selama-lamanya. Ya, dan tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan bunuhlah supaya engkau masuk surga. Aduh, iblis ya, ajaran setan itu, kawan-kawan, yang mengatakan membunuh itu membawa orang ke surga. Itu ajaran goblok itu, kawan-kawan, dan hanya orang-orang goblok dan tolol, IQ rendah, dan juga benar-benar pengikut iblis lah yang percaya bahwa dengan membunuh orang lain Anda akan masuk surga. Iya. Kawan-kawan, ini informasinya kita akan bahas, dan saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada kawan-kawan yang sudah support Pavel. Ya, hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian selama ini, dan bagi kawan-kawan yang ingin mensupport Pavel ya, yang tergerak untuk mensupport, sobat waras bisa support Pavel lewat nomor rekening BCA ataupun lewat BRI. Terima kasih ya untuk kebaikan hati kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kami tidak akan menyerah. Ya, informasi ini kawan-kawan saya ambil dari The Jerusalem Post ya. Ini langsung media Israel ya. Hamas mengatakan kami tidak akan menyerah. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh marah setelah Israel membebaskan sandera. Waduh, aduh. Ya, rupanya dia marah karena Israel membebaskan sandera, kawan-kawan ya. Jika pendudukan percaya bahwa mereka dapat memaksakan pilihannya kepada kami dengan kekerasan, itu adalah sebuah khayalan, kata Ismail Haniyeh. Loh, kenapa lu bersembunyi di Qatar ya? Ya, tak lama setelah pasukan Israel membebaskan sandera Noah Argamani, Andrei Koslov ya, Shlomi Sif dan Almog Meir pada hari Sabtu, Hamas menerbitkan pernyataan dari pemimpin organisasi teror Ismail Haniyeh. Jadi ingat ya, Hamas itu ya pemimpin organisasi teror. Jadi kalau masih ada yang mendukung Hamas itu goblok itu, kawan-kawan ya. Anda itu teroris, Anda itu ya. Di mana teroris utama tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan menyerah. Rakyat kami tidak akan menyerah, dan perlawanan akan terus membela hak-hak kami dalam menghadapi musuh kriminal ini, kata Haniyeh. Dan jika pendudukan percaya bahwa mereka dapat memaksakan pilihannya kepada kami dengan kekerasan, maka itu adalah sebuah khayalan, dan gerakan tersebut tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang tidak akan memberikan keamanan bagi rakyat kami terlebih dahulu. Ya, ngomong-ngomong ya, omong-omong ini ya. Dalam pernyataannya, pemimpin Hamas menegaskan bahwa militer Israel terlibat dalam pembantaian rakyat Palestina di Gaza. Ya, Israel melanjutkan pembantaian terhadap rakyat kami, anak-anak dan perempuan yang sekarang terjadi di Nusairat dan Deir al-Balah. Ya, kawan-kawan ya. Jadi, ya, Ismail Haniyeh ini, kawan-kawan, ya sok-sok keras dia ya. Dan katanya mereka tidak takut. Ya, kalau memang kamu tidak takut, kenapa kalian memohon-mohon kepada Amerika supaya menekan Israel agar Israel menghentikan ya serangan ya kepada Hamas? Ini menunjukkan sebuah ketakutan. Sebenarnya Hamas ini ya sudah sangat-sangat terjepit, kawan-kawan. Sudah benar-benar frustasi ya. Bagaimana mungkin
Israel bisa membebaskan sandera itu di markasnya Hamas. Bayangkan kawan-kawan, Israel langsung masuk ke markasnya Hamas dan mau melepaskan para sandera itu. Ya, bahkan aksi heroik tersebut kawan-kawan itu membunuh ratusan orang, ya, militan Hamas. Ini bukan pekerjaan mudah, ya. Coba kalau Hamas, berani nggak mereka bebasin sandera mereka ke Israel? Ya nggak bisa tembus, karena memang pertahanan Israel sangat kuat. Tapi perhatikan, pertahanan Hamas bisa jebol begitu saja dan Israel bisa dengan mudah, ya, membebaskan 4 sandera yang ditahan oleh Israel, ya. Dan satu persatu kawan-kawan, ya, dengan strategis dan cara intelijen Israel, mereka ya perlahan-lahan akan membebaskan para sandera ini, ya, dari cengkraman Hamas. Dan sebenarnya alasan Hamas masih bisa bertahan, ya, alasan Hamas hari ini belum lenyap, ya hanya karena sandera-sandera Israel itu masih ada di tangan mereka. Dan yang kedua, ya karena memang Hamas punya strategi jahat kawan-kawan. Bagaimana Hamas ini menyembunyikan diri mereka di balik masyarakat sipil, menjadikan masyarakat sipil itu tameng mereka. Bahkan mereka bersembunyi di fasilitas sekolah, fasilitas rumah sakit. Ya mereka pikir ya Israel takut, ya. Ya memang resiko kawan-kawan. Ya setiap aksi-aksi Israel itu ya mungkin akan ada korban-korban sipil. Ya sama aja kawan-kawan. Kalau memang masyarakat sipil juga bekerja sama dengan Hamas, melindungi Hamas, ya apa bedanya ya masyarakat sipil dengan Hamas? Ya semua mereka adalah Hamas. Kemarin ya kita dengar kabar wali kota Gaza juga tewas. Ya jelas itu juga adalah orang-orang Hamas. Ya. Jadi kawan-kawan, Israel ini benar-benar sedang benar-benar bertekad ya untuk memusnahkan Hamas. Tetapi ya itulah dunia saat ini sedang berseberangan dengan Israel. Dunia mulai mengecam Israel, ya termasuk Konoha, ya sok-sok keras ya mencaci maki Israel, ya tapi Konoha bisa bikin apa? Bukan kita meremehkan Konoha, tapi Konoha bisa bikin apa? Ya bahkan kemarin ada aksi demo oleh manusia-manusia laknatullah itu kawan-kawan. Mereka masuk ke gerai-gerai KFC, McD, ya Starbucks, ya. Mereka mengobrak-abrik, mereka mengintimidasi orang-orang yang makan di sana. Loh, kalau Anda yang boikot ya Anda saja. Ya, tidak semua orang itu sebodoh Anda dan sepaham dengan Anda. Banyak orang-orang cerdas yang tidak ikut-ikutan. Ya, boikot-boikot itu hal-hal yang remeh-temeh. Kalau kalian mau boikot itu, ya boikotlah ya Google, YouTube, Facebook. Ya kan, boikotlah internet, ya kan, handphone, komputer, laptop, iPad dan lain-lain lah. Teknologi itu kalian itu kalau kalian boikot itu menurut saya baru akan mengguncangkan Israel. Tapi kalau kalian boikot McD, aduh, yang ada itu ya karyawan-karyawan yang kalian sendiri nanti yang akan dipecat, akan terjadi PHK massal dan akhirnya apa? Pengangguran di Konoha, kemiskinan di Konoha akan semakin meningkat. Yang terjadi apa? Investor tidak akan percaya lagi sama Konoha. Mereka angkat kaki dari Konoha ini dan Konoha akan menjadi negara terbelakang, miskin, kekurangan pekerjaan. Jadi please lah, kalau kalian mau bertindak itu pakai otak sendiri, jangan goblok seperti itu, memalukan kawan-kawannya. Tapi itulah susah juga kalau kita berbicara kepada manusia-manusia yang sudah dirasuki oleh ajaran iblis, ya. Mereka itu tidak peduli, mereka hanya ingin memuaskan hasrat mereka, ya, seakan-akan perbuatan itu adalah perbuatan yang benar. Di mana ada perbuatan yang benar mengintimidasi orang? Di mana ada perbuatan yang benar ya yang menyenangkan Tuhan kalau perbuatannya adalah membuat rusuh, membuat gaduh? Ya, ngarep masuk surga tapi kelakuan kayak iblis. Oke, itu kawan-kawan. Ya, terima kasih, kita bersyukur ya kita punya Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita kasih, belas kasihan, ya, yang mengajarkan kepada kita jalan kehidupan, jalan keselamatan, dan benar-benar ya tidak ada jalan keselamatan lain di luar Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut. Karena apa?
Yesus satu-satunya jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia dibebaskan dari dosanya, ya, dibebaskan dari kuasa maut, kuasa neraka. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara tidak melalui Yesus, tidak bisa Anda ke surga. Ya, makanya Anda yang sedang mencari-cari jalan yang lurus, jalan keselamatan, Yesus dialah jalan itu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa viralkan. Dan thank you untuk kalian yang mensupport Pavel, dan bagi kawan-kawan yang ingin mensupport, Sobat Piras bisa support kami lewat nomor rekening di layar kaca. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.